Halo para pendengar dan para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat dimanapun berada dan harus jaga protokol kesehatan karena virus corona sudah semakin dekat di halaman kita masing-masing. Nah, kali ini Anda tetap berada pada channel pendidikan yang merupakan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Hari ini, saat ini, saya memiliki tamu luar biasa, adalah seorang dokter dan ustadz juga, kiai juga, luar biasa, dan beliau barusan mendapatkan hadiah, dapat pahala, diampiri virus corona dan sudah selesai isolasinya dan sudah negatif, dan kita akan belajar dari beliau bagaimana kalau kita terkena COVID. Nah, ini nanti akan dikupas tuntas bagaimana sikap kita terhadap penanganan COVID, misalkan kalau terjadi di antara keluarga kita. Nah, saya perkenalkan, beliau adalah Dr. Zainal Mutakin Sufro. Kemudian spesialisnya adalah ditulis di sini Sport and Circulatory Medicine. Kalau keliru nanti akan dibetulkan tentunya. Dan AIFM, ini logik saya adalah merupakan ahli ilmu faal manusia. Nah, beliau adalah kesehariannya dosen Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, berada dalam Departemen Fisiologi, Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Masyarakat. Maksud saya, dosen Departemen Fisiologi, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Saya sampai grogi karena tidak biasa menyebut bidang-bidang kedokteran. Nah, beliau sangat luar biasa, sangat aktif. Jadi dokter itu kan jarang meneliti, tapi untuk beliau ini penelitian, publikasi itu banyak sekali. Publikasinya itu di jurnal-jurnal berreputasi. Saya tidak tahu, nanti kita tanyakan kalau kedokteran mempublikasi itu indeksnya apa. Kalau di tempat kami di bidang-bidang social science dan sebagainya itu andalannya itu adalah Scopus Index di situ, atau Thomson Index dan sebagainya. Nah, beliau penelitiannya sangat menarik. Saudara-saudara, besok mudah-mudahan beliau bisa bertausiah lagi bersama kita. Ini seperti misalnya pengembangan hubungan puasa dan orthostatic blood pressure regulation. Kemudian ada lagi, nah ini mungkin yang sangat praktis, hubungan antara senam pernafasan dan hipertensi. Luar biasa kan? Hubungan kekuatan kaki dan jarak maksimal tendangan. Wah, ini bagi pecinta olahraga luar biasa. Banyak sekali ilmu yang ada pada Dr. Zainal. Dan insya Allah ke depan kita akan berbicara yang lebih spesifik di luar COVID tentunya. Dan untuk saat ini memang khusus COVID karena beliau baru selesai menyelesaikan, sudah lulus, sudah diwisuda cum laude untuk menjalani isolasi COVID ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Dokter? Alhamdulillah, Prof. Sehat-sehat saya, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya senang ketemu dokter karena mengingatkan kembali ketika dokter menjadi pembimbing haji saya pada tahun 1998 mungkin. Kita semua dulu kena badai di King Abdul Aziz Airport. Ya, biasa. Nah, Dok, ini pertanyaannya. Ternyata COVID itu sekarang nggak pandang bulu. Dulu awal pertama jurnal-jurnal kedokteran mengatakan bahwa COVID nggak
nggak doyan anak-anak kecil. Artinya anak kecil peluangnya itu kecil untuk menerima COVID, untuk menderita COVID. Ternyata sekarang anak-anak yang meninggal juga sudah ada. Dan yang lebih paradok lagi adalah COVID juga menyerang tenaga kesehatan. Para dokter kita yang gugur, insya Allah semuanya mati syahid, itu juga sudah beberapa ada. Ini eksplanasinya gimana dok? Gimana dok? Tolong dijelaskan dok. Kenapa begitu dok? Jadi terima kasih sekali nih atas undangan yang luar biasa. Kami pertama kali mendapat undangan dari Prof ini, kata channel ini sudah mencium aroma bau harum. Merek minyak wangi itu dari Perancis itu. Alhamdulillah. Saya itu mencium aroma yang harum sekali Prof. Ya. Yang kedua tadi semangat Prof untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ya, karena memang kita ini dari kecil, dari jabang bayi itu sudah diingatkan. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi di perut ibu dalam keadaan tidak tahu apa-apa Prof. Iya betul. Kemudian Allah jadikan kita itu telinga, mata, hati supaya kita bersyukur. Oke, ya. Jadi kata kuncinya adalah syukur. Oke, yang kedua, Bro, sejak kecil kita diajari surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini cocok sekali kalau Prof. Sianto itu di UNY ini ya. Jadi sifat rububiyah itu sampai dijadikan fakultas tarbiyah. Ya. Pedagogis ya. Artinya apa? Kita selalu memahami selama ini Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Esa. Padahal Tuhan itu juga mempunyai sifat rububiyah. Artinya didik, Prof. Ya. Jadi seperti Prof. Rianto ini sudah guru besar, masih belajar terus. Minal mahdi ilal lahdi. Jadi dari ayunan sampai ke liang lahat. Ya. Artinya apa? Belajar itu tidak pernah kenal berhenti, Prof. Ya, betul. Andai kan tidak ada S3 ya, ini mungkin masih ada S4, S5, dan seterusnya, Prof. Ya. S3 saja baru mulai kita meneliti, belajar meneliti. Nah sekarang Prof, sifat rububiyah Allah itu artinya apa? Di samping menciptakan, juga mendidik, tetapi ingat Prof, juga menstimulasi supaya kita berkembang terus. Ya. Pernah Prof, saya ini sholat Jumat di fakultas. Jejer saya itu seorang guru besar juga, Prof. Iwan namanya. Oke, ya, dari Visible. Enggak, Prof. Iwan ini yang guru besar pertama yang meninggal di UGM itu karena COVID. Oh, ya, saya tahu. Masya Allah. Ya, jadi sholat itu jejer dengan saya. Itu membicarakan tentang COVID-19. Pada waktu kita pulang dari masjid, masih meninggalkan pertanyaan. Bisa ya virus itu bermutasi? Jadi artinya apa, Prof? Beliau seorang ahli bidang farmakologi. Yang ada musuh masuk, kita serang. Apalagi sejenis kuman, ada antibiotik dan sebagainya. Beliau ahlinya, Prof. Iya. Sampai hubungan antar obat di dalam tubuh, dia paham. Lah ini baru diberi PR sampai wafat pun belum terjawab, Prof. Masya Allah. Ya, jadi beliau itu dekat sekali dengan kami. Ya, jadi pulang dari masjid masih meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab. Kok bisa ya bermutasi ya? Subhanallah. Sampainya saya dengar beliau wafat. Ya, bermutasi itu apa bahasa awamnya, Dok? Bermutasi itu artinya apa? Mancolo putra, mancolo putri. Itulah. Nusewu kados dosa muka. Ya, ini Prof ya. Jadi sekali lagi, ini suatu stimulan dari Yang Maha berilmu, yaitu Allah. Ya. Bayangkan Prof, ada virus, vaksin aja belum ada waktu itu. Ya enggak? Nah, artinya apa? Kita menghadapi COVID-19 ini jangan semata-mata fokus pada COVID-nya, Prof. Jadi Prof menyebutkan kami ini latar belakangnya adalah fisiologis ya. Ya. Jadi sebetulnya yang paling penting apa, Prof? Ku anfusakum wa ahlikum
naro. Ini yang paling utama, Prof. Ya, ya. Karena apa? Begitu COVID-19 selesai masalahnya, itu nanti juga akan muncul lagi permasalahan yang baru. Ya, ya. Jadi hidup itu memang arahnya untuk mencari solusi, Prof. Kata kuncinya ini, ya, sehingga kita perlu menjadi insan yang muttaqin. Oke, orang-orang bertakwa ya. Karena apa? Dalam surat dalam Al-Quran dikatakan, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa pada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi kita ini sekarang sedang diberi PR COVID-19 dan semuanya sibuk, Prof. Ya, betul. Di mindset kita itu fokus COVID-19. Nah, padahal Prof, kalau dari kacamata fisiologi, saya ini, Prof, tidak jadi ahli kandungan, tidak jadi ahli bedah, tidak jadi ahli saraf. Karena apa? Jatuh hati pada fisiologi. Atau ilmu fa'al ini, Prof. Karena guru saya merupakan senior yang membangun ilmu fa'al di kedokteran ini mengatakan, kalau Anda ingin sehat, peliharalah cairan ekstra sel agar tetap dalam kondisi steady state atau homeostasis. Ya. Ya, ini kata kuncinya, Prof. Ya. Jadi saya ini seperti disentak, gitu. Ya. Saya ini mau jadi dokter. Dokter itu kan faculty of medicine, Prof. Iya. Jadi hubungannya dengan obat. Sakit apa? Oke, I'm going to give you some medicine for that. Ya. Nah, ilmu yang mendasari itu adalah fisiologi, Prof. Ya, dan inilah yang menjadikan saya ini istiqomah 40 tahun. Di ilmu fa'al ini, Prof. Ya. Jadi kalau kita ingin sehat, Prof, kita harus senantiasa menjaga cairan ekstra sel. Ekstra sel. Itu juga rumus itu berlaku untuk menghadapi virus COVID, Dok, ya? Ini segala macam penyakit, segala macam perubahan yang senantiasa terjadi di lingkungan luar. Oke. Ya. Jadi ini kan concern Prof. Suyanto juga, lingkungan. Iya, betul. Ya, supaya kita tidak membingungi, tidak gumunan, kagetan, gitu, Prof. Jadi kayak ini, Prof. Ojo bingungan, ojo gumunan, ojo kagetan. Itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak mempertahankan kondisi cairan ekstrasel. Poinnya ini satu, Prof. Kalau kita cairan ekstraselnya terganggu, misalnya berkurang, maka akan terjadi kenaikan detak jantung. Oh, ekstrasel apa, Dok? Jadi begini, Prof. Jadi unit terkecil fungsional tubuh manusia. Nah, selama ini kan, Prof, yang kita lihat kan manusia yang utuh gitu. Tapi unit terkecil fungsionalnya itu adalah sel. Ya, sel itu ada inti selnya, ada plasmanya, ada cairan ekstrasel. Itu yang cairan ekstrasel itu yang memelihara kehidupan inti sel dan sebagainya itu, Dok. Persis. Jadi jangan sampai sel itu terganggu. Ya. Sekarang kalau Prof. Suyanto tidak ke rumah sakit, diambil darahnya. Saya periksa kolesterolnya, saya periksa kadar gulanya, itu cairan ekstrasel itu, Prof. Jadi kita tidak bisa memeriksa sel, tetapi kalau Bapak Ibu ke rumah sakit kan diambil lewat Iya. Itulah yang namanya cairan ekstrasel. Ya, Prof. Jadi cairan ekstrasel itu ada dua, Prof. Cairan antar sel dan plasma, Prof. Tetapi untuk mengetahui ini cairan ekstrasel kita ini bagus atau tidak, maka di rumah sakit diambil darahnya itu, Prof. Kita periksa itu kadar gulanya berapa, kolesterolnya berapa, HNT atau kekentalannya berapa. Lah ini yang paling berbahaya dari COVID ini kekentalannya, Prof. Kekentalan. Jadi saya masuk ke rumah sakit itu harus diisolasi di rumah sakit, Prof. Karena apa? Ternyata kekentalan darahnya itu
cenderung meningkat sehingga nanti bisa menggumpal di paru-paru sehingga saya sesek. Oh, itu ya. Nah, ini itu yang namanya pemeriksaan D-dimer, Prof. Oh, oke. D-dimer. Saya juga darah saya juga dicairkan, Dok, pakai Pletaal. Subhanallah, subhanallah. Kata Prof Y. Jadi ini sebetulnya kata kunci kesehatan. Itu cairan ekstrasel. Sampai Prof dikatakan dalam surat Al-Mulk ayat 30. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum khairan fama ya'tikum bima imba'id. Coba Anda pikirkan. Ya. Kalau air ini berhenti mengalir, siapa yang bisa mengalirkan? Itu dalam ilmu kedokteran itu cocok sekali itu. Al-Mulk ayat 30, Prof. Al-Mulk ayat 30. Ya, nanti Jadi akan kalau mau sare, mau tidur malam, bacalah ya. surat Al-Mulk. Karena kata kunci kesehatan adalah pertama regulasi. Yang kedua adalah cairan tadi, Prof. Cairan. Ya, mengapa nanti kalau Prof ke rumah sakit kan orang diinfus, gitu kan? Ya. Ada yang ditransfusi, itu cairan ekstrasel semua, Prof. Cairan ekstrasel. Ya. Supaya kembali ke kondisi steady state. Atau homeostatis. Homeostasis. Maka Prof Suyanto, ketika Prof Suyanto itu olahraga misalnya, itu jangan minum sesudah olahraga. Oh, gitu ya. Wah, salah ya. Justru 2 jam sebelum olahraga sudah minum. Wah, Masya Allah. Saya praktek salah selama ini, Dok. Terima kasih. Ya ampun. 30 menit sebelum olahraga minum, Prof. Minum, ya. Dalam berolahraga setiap 15 menit ngunjuk, Prof. Oke. Sedang dalam olahraga ya? Dalam durasi ya. In the meantime, during ya. Olahraga itu 15 menit minum, Prof. Minum. Supaya cairan ekstraselnya tidak defisit. Ya. Nah, ini kuncinya, Prof. Homeostasis yang terganggu itu melemahkan sistem kekebalan. Inilah pintu masuk COVID-19. Tapi kan tidak bisa dikarbit, Dok, untuk mendapatkan imunitas dari memelihara homeostatis itu. Sewu, Prof. Maka yang pertama kali yang harus kita pikirkan adalah apakah cairan tubuh kita ini cukup untuk tubuh kita. Maka monitoring yang paling mudah adalah melihat senantiasa perubahan warna air seni. Oh ya. Itu saya sudah punya ilmu itu kalau saya. Nah, nanti setelah olahraga baru kita pikirkan minum. Minumnya itu sebetulnya 150% dari yang hilang, Prof. Berat badan kita ini habis olahraga turun 0,5 kilo, ya mestinya minumnya 750 cc. Supaya kita tidak terganggu homeostasisnya. Sama aja, Prof. Yang kedua, ada hadis yang menyebutkan ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam tubuh ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging ini rusak, maka rusak seluruhnya. Hati ya. Fasadat jasadu kulluh. Kalau segumpal daging bagus, maka baguslah seluruhnya. Apakah itu? Ala wahyal qalb. Itulah jantung. Nah, jantung ini, Prof, ketika cairan ekstrasel ini berkurang, maka detak jantungnya akan semakin meningkat, Prof. Meningkat. Karena daya pompanya tidak efektif ya. Betul, karena kebutuhan tubuh yang di tepi-tepi kan juga meningkat ya. Ketika kita olahraga misalnya. Jadi sekali lagi penurunan cairan ekstrasel tadi yang diwakili plasma tadi, Prof, itu akan meningkatkan frekuensi denyut jantung. Kenaikan inilah sebetulnya, Prof, yang harus kita cegah. Karena inilah pemicu pelemahan terhadap imunitas tubuh. Maka itulah
Tapi kalau dalam kondisi exercise kan nggak apa-apa dok, untuk melatih elastisitas jantung. Saya ketika treadmill itu saya sampai 145. Ketika sampai 150 diingatkan oleh smartwatch saya, itu high, lalu saya rem gitu. Leres, Prof. Jadi yang namanya exercise itu memang untuk memacu sistem kardiofasa. Tapi kan tidak lama durasinya, Prof. Ya betul. Paling 3 menit ketika di peak. Ya. Kan ada fase recovery. Ya. Kalau cairan plasmanya itu berkurang, maka fase recovery-nya itu diperlambat dan detak jantungnya tidak kembali ke kondisi semula. Ya. Olahraga yang benar, Prof, itu dalam 1 minggu bisa menurunkan detak jantung 1 poin. Oke, ya. Oke. Jadi kalau kita misalnya detak jantungnya 90 menuju ke 60, ini perlu olahraga 30 minggu, Prof. Ya. Wah, luar biasa ya. Dan itu, Prof, tidak akan sampai ke 0 loh, Prof. Oke. Dia akan berhenti sampai angka 30. Jadi saya biasa mengukur heart rate atlet kelas dunia itu ya. Rata-rata cuma 30 kali per menit, Prof. Ya. Wah, luar biasa, efektif sekali. Nah, nun sewu, kita ini kan di negara tropis, Prof. Yeah. Ya, kita mengaitkan COVID-19 tidak mampu bertahan di cuaca panas. Nyatanya Indonesia juara. Ya sekarang. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kita ini harus paham status hidrasi kita. Jadi justru kita adalah rentan terhadap dehidrasi. Ya. Jadi yang harus kita perbaiki itu airnya dulu. Maka kalau mau tidur ingat itu surat Al-Mulk ayat 30. Ya, oke. Subhanallah. Sama aja, Prof. Jadi konsep ini yang sebetulnya jarang difahami. Iya, betul. Kesempatan Prof mengundang kami. Ini kan terbuka pemahaman masyarakat. Iya, betul. Ternyata kita tidak boleh mengabaikan konsumsi air. Sebab orang itu kalau haus, itu sudah tanda kita sudah kehilangan air yang banyak. Ya. Kemudian Prof, kalau kita tidak segera minum, maka yang terjadi adalah di otak setelannya ganti jadi lapar, Prof. Oh, ya. Oleh karena itu, kalau mau diet itu dibanyakin minum membantu, Dok. Leres, Prof. Terus ngunjuk ini penting sekali. Ya. Ibu Maryam ketika melahirkan Nabi Isa alaihissalam, Prof. Ya, itu kan menggoyang kurma itu. Waktu menggoyang kurma itu wahuzi ilaiki bijif'in nahlah tusaqit alaiki rutuban janiyan fakuli washrobi, makan, minumlah. Subhanallah. Penting sekali, Prof, minum ini. Ya. Nah, sekali lagi, Prof, homeostasis, steady state, itu ditandai dengan ketenangan hati loh, Prof. Dan ketenangan hati itu sangat menguntungkan ketika kita hidup berdampingan dengan COVID, Dok. Persis. Nah, sekarang Prof bisa bayangkan kami ini diisolasi, Prof. Ya. Nah, dalam suasana nun sewu, jadi kalau orang awam mungkin ketakutan, Prof. Ya ampun, saya merinding. Terus Prof, ya, kanan kiri ada infus, ada plasma, nun sewu loh, Prof. Saben-saben mau ngeliap sedikit sudah diambil darahnya lagi, dan tidak hanya kanan loh, Prof, kanan kiri loh, Prof. Ya. Tadi ceritanya Prof Suyanto di lengan disuntik anti penggumpalan darah, tidak hanya yang di bawah kulit, yang di perut juga disuntik. Subhanallah. Jadi sekali lagi, Prof, ini kalau kita tidak mempunyai kekuatan hati, itu yang terjadi adalah mental distress. Sangat. Nah, alhamdulillah, Prof, di hati ini selalu berbunyi Allahu Somad. Iya, tempat meminta segalanya, ya Allah. Kita mau menggantungkan dokter, menggantungkan perawat, menggantungkan ahli gizi, tidak. Yang menggantungkan itu, yang kita gantungkan adalah pada Allah semata.
badhe panjenengan napake kula niki. Lah niki kula niki dokter lho Prof. Masya Allah. Sing mulang calon-calon dokter Prof. Nggih. Wah, luar Jebul biasa. sing yang visite murid kula piyambak Ya. Prof. Wah, Tadi itu malah Dok, terus. kalau seorang dokter kena COVID tidak punya pegangan kepada Allah, saya kira shocknya lebih cepat itu. Karena dokter Waduh, kok kena gitu. Ya. pangandikan Prof itu betul sekali Prof. Ya. Jadi memang kembali kepada kekuatan keimanan tadi. Kalau Prof ingin pirsa, ada satu ayat lagi yang menjadi andalan kami Prof. Ketika isolasi, Dok ya. Isolasi. Ya. Itu surat Fusilat juga ayat 30 Prof. Fusilat 30 ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Oke. Sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa Allah sebagai Rabb-nya. Oke. Istiqomah. Nah, ini sudah masuk ke alam gaib Prof. Ya. Yang tidak diajari di Fakultas Kedokteran. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Di situ tidak disebutkan tanazzalul, Prof. Tetapi tatanazzalul malaikah. Saya turunkan malaikat. Itu kuat sekali, Prof. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu. Saya ambil rasa takut, rasa khawatir. Wala tahzanu, dan juga kesedihan. Yang ada itu cuma gembira, Prof. Fa'abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Jadi kekuatan itu yang membuat Dr. Zainal segera keluar dari isolasi. Karena isolasi Dr. Zainal itu kan relatif singkat. Saya ketika diberitahu panitia, Dr. Zainal kena isolasi. Wah, Masya Allah. Tapi kita tunggu-tunggu kok ternyata singkat sekali dokter keluar dari isolasi. Mungkin. Persis. Itu kekuatan yang luar biasa itu saya kira, Dok. Persis, gimana eksplanasinya? Jadi begini, Prof. Kembali lagi ke masalah segumpal daging tadi. Ya. Ini tambah lagi, Prof. Surat Ali Imran 190, 191. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Jadi sebetulnya Prof yang diminta berzikir itu ya tidak habis sholat saja, ya sholat Jumat saja, tetapi anytime Prof. Ya. Dalam keadaan berdiri. Ya. Wah, ya. Dalam keadaan duduk. Dalam keadaan berbaring. Ya. Bisa enggak Prof bisa membayangkan enggak saya begitu masuk isolasi apa yang disodorkan? Oksigen Prof. Oke. Jadi lewat hidung ya. Ini ya Allah. Biasanya kan kalau kita kemana-mana kan disambut tidak dengan seperti itu ya Prof ya. Diberi oksigen itu untuk semua pasien atau yang sudah memiliki diagnosis tertentu, Dok? Ya saya kira dokter kan sudah membaca Prof. Ini kok nanti di tengah perjalanan tiba-tiba itu. Nah, bisa tidak dibayangkan itu tiba-tiba oksigen tidak ada seperti di Sarjito misalnya. Subhanallah. Ya, sekali lagi Prof, ketika kita sudah masuk oksigen tadi, ya kembali lagi, ini jasad dan nun sewu Prof, di tengah-tengah perjalanan itu kami mengalami badai sitokin. Apa itu, Dok? Ini kan, jadi sisi kekebalan kita ini Prof, dihadapkan kepada suatu storm, ya, yang ini bisa menjadikan proses peradangan paru masif, ya, sehingga sesak luar biasa. Ini harus ditakutkan. Nah, alhamdulillah saya pernah berhaji dengan Prof Suyanto. Ya. Begitu turun dari pesawat, badainya badai gurun pasir. Gurun pasir. Lawang sarapan kok kempersek ini. Itu pasir ya di dahar. Kriuk-kriuk. Itu Prof ya. Jadi ini sebetulnya yang penting sekali Prof. Yang namanya hidup. Sitokin, Dok. Sitokin itu apa ketika kita di PCR CT-nya berapa itu sitokin bukan? Beda lagi Prof.
Ya, kalau sitokin ini kaitannya dengan bagaimana reaksi tubuh menghadapi virus yang over. Oke. Saking sayangnya pada tubuh itu, ya, itu sampai berlebihan meresponnya itu. Oh, kalau berlebihan jadi dampaknya kepada jantung dan paru-paru. Ya seluruh organ, Prof. Oh. Tetapi yang organ vital itu yang paling berbahaya ke otak dan sebagainya sehingga memorinya bisa hilang. Oh, jadi malah seperti senjata makan tuan sitokin itu. Sebetulnya begitu, Prof. Hakikatnya. Ya, Maka tugas dokter adalah mengendalikan. Dalam bahasa Jawanya, Prof, ngono ya ngono, ning aja kaya ngono. Ya. Maka kami dikasih obat namanya dexamethasone, Prof. Dexamethasone itu nanti berperan untuk menekan ngono ya ngono ning aja kaya ngono itu tadi. Ya ampun. Boleh meradang, Prof. Ya. Tapi jangan berlebihan, gitu loh. Ya, tetapi efek sampingnya apa, Prof? Tekanan darahnya jadi naik, kadar gulanya jadi naik. Nah, ini juga harus dikendalikan oleh dokter, Prof. Jadi obatnya banyak sekali, Dok. Waduh, Prof. Saya kira kok saya ini jadi apotek hidup ini, Prof. Itu baru yang disuntik loh, Prof. Belum diminum. Subhanallah. Bermacam-macam obat dari yang paling kecil sampai yang besar-besar. Allahu Akbar. Dan itu tidak hanya sekali, Prof. Pagi ya minum, nanti jam 10 minum, nanti jam 12 juga. Subhanallah. Saya ini kan di fisiologi ya, Prof ya. Ya. Tugasnya memelihara supaya jadi jangan sakit itu loh, Prof. Kalau sudah sakit ya mau tidak mau harus berhadapan dengan obat tadi. Ya. Tapi kembali lagi, Prof. Sampai kami sendiri nggak tahu. Iki wetenge sapa to iki? Hilang kesadaran sudah mulai terasa. Ya, hilang kesadaran. Dan menarik sekali, Prof. Tertanamnya iman di dalam hati. Inilah sebetulnya jawaban yang utama. Wow. Allah Subhanahu. Yang kedua, tatanazzalu alaihimul malaika. Allah turunkan malaikat yang mencabut rasa takut, rasa sedih, yang ada adalah happy, Prof. Nah, ya itu ya. Jadi dokter ketika dia apa-apakan itu pasrah, happy karena punya pegangan Al-Quran itu, Dok. Persis, Prof. Kalau tidak yang muncul kemarahan, Prof. Iya. Ngamuk gitu loh ya. Karena COVID kalau kita ngebel untuk para medis kan nggak sekaligus datang ya. Karena harus pakai APD segala macam itu. Persis. Dan non sewu, Prof, kita harus memainkan info sendiri. Ya, kalau dokter tahu. Kalau orang awam gimana? Sekali lagi, Prof, ini menarik sekali yang diwawancarai kok ya dokter, tapi ya dihampiri COVID tadi. Ternyata itu, Pak, Allahu Somad. Ya. Anda mau menggantungkan kepada siapa dalam kondisi seperti ini? Ya. Hanya Allah. Dan surat Al-Ikhlas itu kan ya pendek ya, Prof ya? Ya. Tapi jarum itu ketika kita dihadap kepada situasi semacam itu, kemudian surat Fussilat 30. Ini penting, Prof. Ya, Fussilat 30. Ya, wa absyiru bil jannah allati kuntum. Kalau ada apa-apa dengan saya apa bagaimana, Prof? Ya. Itu tadi berbuat gembira. Sudah saya janjikan tuh jannah. Luar biasa itu. Jadi bentuk kepasrahan terhadap Allah itu saya kira bisa 75% obatnya COVID, Dok. Luar biasa. Dok, kenanya gimana ini? Kok bisa kena supaya memberi pelajaran kepada orang-orang di sekitar kita. Karena orang sekitar kita itu ada di dua bentuk ekstrim sekarang, Dok. Yang satu paranoid, yang satu cuek, nggak pernah memikirkan bagaimana mencegah COVID dengan protokol kesehatan. Ada di dua ekstrim itu gimana, Dok? Yang paranoid atau yang cuek itu? Jadi justru acara Prof. Suyanto ini kan salah satu solusi sekali lagi menghadapi situasi apapun, kata kuncinya adalah ketenangan hati tadi. Kondisi paranoid ini, Prof, itu kalau digambarkan dalam lampu traffic light
ada hijau, ada kuning, ada merah, itu sudah mengindikasikan lemahnya sistem pertahanan tubuh. Oke. Ya, ya. Jadi yang lampu hijau itu adalah menggambarkan ketenangan, safe. Safe. Kali-kali Prof. Suyanto sebutkan dalam webinar, safe, aman. Ini adalah benteng utama. Ketika memasuki lampu kuning, itu kan kondisi ketegangan ya Prof. Orang kalau dalam keadaan stres Prof, itu dinasihati apapun adanya cuma ngeyel Prof. Betul. Jadi kalau Prof. Suyanto menasihati orang kok angel banget lagi dikandani, itu sudah masuk ke lampu kuning, artinya dia itu oposisi Prof. Iya, iya. Dan itu sebetulnya merupakan pintu masuk segala macam penyakit, baik infeksi maupun yang non-infectious disease. Ya, oke. Nah, sedangkan yang merah itu yang sudah shutdown, sudah blokro, sudah putus asa, itu pun terbuka berbagai peluang untuk masuknya penyakit. Iya, iya. Nah, sebetulnya Prof, idealnya adalah kita senantiasa di lampu hijau terus. Iya, iya. Lampu hijau inilah yang akan menyeimbangkan antara lampu kuning dan lampu merah. Nah, jadi balance ini sebetulnya yang harus ke depan kita kuatkan. Kalau cairan ekstrasel tadi ada pengaruhnya enggak terhadap keberadaan kita di lampu hijau, Dok? Nun sewu, Prof. Tadi kan saya matur, cairan ekstrasel yang berkurang itu tidak akan dibiarkan oleh tubuh. Maka akan direspon dengan meningkatkan detak jantung. Oh iya, iya, iya. Untuk meningkatkan detak jantung itu perlu lampu kuning, Prof. Itu namanya mobilization. Iya, iya. Kalau menurut ilmu sarafnya Prof. Suyanto itu sympathetic nervous system untuk fight or flight. Right, ya. Ya, jadi sekali lagi kita harus ke depan berusaha untuk memposisikan di lampu hijau. Itu caranya ada 3, Prof. Yang pertama adalah dengan breathing. Oh, ambil napas ya. Latihan pernapasan, Prof. Ya, breathing. Yang kedua adalah vocalization. Oke. Jadi bisa bersepandung, bisa tilawah Al-Quran. Oke. Wah, zikir, bisa bernyanyi, zikir, gitu. Jadi vocalization, Bro. Yang ketiga adalah posture. Posture itulah gerak tubuh ketika rukuk sujud. Wah, luar biasa kita setiap saat ada kesempatan itu, Dok. Saya itu. Ya. Inilah sebetulnya yang harus kita masyarakatkan, Bro. Iya, 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 ya. Insya Allah. Ya, insya Allah. Breathing, vocalization, posture. Nah, posture ini adalah gerak rukuk sujud. Nah, jadi Prof, ketika Prof habis rukuk, apa yang dibaca? Sami Allah. Sami Allah. I'tidal itu artinya apa? Kembali ke posisi steady state. Steady state. Mengapa sholat jangan ngebut, Prof? Ya, ya, ya. Jadi harus tumanin. Nah, ya. Jadi dengan adanya COVID-19 ini mengajak masyarakat sholat lebih tumanin. Ini luar biasa, Prof. Ya. Sholat itu pun bentuk dari zikir loh, Prof. Iya, iya. Luar biasa. Ya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir, Dok. Karena kalau kita pun materi terlalu panjang, itu para pendengar itu kelihatannya suka yang tidak terlalu panjang. Nanti kita sambung ketika materinya belum selesai. Nah, pertanyaan yang terakhir dalam sesi ini, Dok, ketika di isolasi itu, jadi apakah pasien-pasien itu berada dan mungkin iya pada simbol lampu hijau, kuning, merah, itu para pasien tentu
ada yang berada di fase-fase seperti itu ya, Dok? Tapi yang menarik dari pertanyaan Prof. Suyanto ini, Ya, ketika kita tidak sendiri dalam satu ruangan, ya. maka bangunlah co-regulation, Oke. saling menguatkan, Prof. Ya, ya, ya. Ini saya kira yang betul-betul harus ditekankan. Oke. Jadi bahwa kita ini tidak sendiri, kita Oh. sedang berjuang bersama. Ya, caranya gimana itu? Harus berkomunikasi atau ngajak ngaji bareng, ngajak nyanyi gitu, Dok? Gini saya Bu, ini pengalaman kami ini kan saya satu ruangan dengan Kepala Kejaksaan Negeri, Prof. Oke. Saya masuk duluan, Prof. Oh, ya. Nah, beliau begitu tahu sebelahnya dokter sudah ayam dulu, Prof. Luar biasa. Dan ini sumbangan yang luar biasa untuk kesembuhan, Prof. Oke. Lah kalau satu kamar tidak jenak, gitu, ini akan mengganggu perlambatan. Jadi itu mengungkapkan pada perawat-perawat, pada para dokter. Wah, saya ini beruntung satu kamar dengan Pak Dokter. Jadi saya gembira terus, Prof. Ya akhirnya sekarang sudah keluar, sudah sehat, Prof. Ya, ya betul, betul. Aman. Masuk itu batuk-batuk, sesak. Nun sewu, Prof. Jalan saja ke toilet aja, ya nun sewu, Prof. Berat sekali. Tapi kan suasana hati tadi gembira, itu cepat sekali sembuh itu, Prof. Subhanallah. Jadi suasana hati ini yang harus dibangun. Ya. Jadi tadi keimanan ini harus senantiasa ditanamkan dan kita bertemu dengan orang lain itu jadi obat gitu loh, Prof. Iya, iya, iya. Jadi ketika diisolasi itu sesama pasien itu nggak apa-apa, nggak pakai masker, Dok ya, karena semuanya kan sudah terinfeksi masalahnya ya. Menurut saya, Prof, di hati kecil itu saya juga berhitung loh, Prof. Saya dengan sampean berat mana? Jadi kalau saya lebih ringan, malah ditambah dari panjenengan bagaimana? Hati kecil kan gitu, Prof. Ya, nah, ya, itu yang juga saya tanyakan itu. Itu Prof saya tuh kritis sekali. Tapi kembali ke hati, Prof. Saya ini kan tidak bisa menawar, Prof. Ya. Anda itu siapa? Mau pindah sendiri di kamar sendiri, malah dikancani genderuwo nanti. Oh, jadi sebetulnya untuk isolasi itu secara psikologis, secara hati, baik yang sama-sama. Walaupun secara medis mungkin itu lebih baik isolasi itu satu kamar satu orang, Dok. Nun sewu, Prof. Kalau tadi Prof kan melihat senantiasa daripada agentnya tadi ya. Oke, ya. Virusnya, engko nek pindah ke lain orang bagaimana? Nah ini justru meninggalkan pertanyaan yang jawabannya itu ternyata kembali ke hati tadi, Prof. Oke, ya, ya, ya. Sehingga, Prof, Nabi Musa itu kalau memberi nasihat itu bukan sabar, tapi bersyukur. Oke. Karena apa? Bersyukur itu pasti konsekuensinya ditambah, Prof. La in syakartum la azidannakum. Alhamdulillah. Saya ini dijejerkan dengan minta maaf pasien lain ya. Nggak usah mikir-mikir, wah ini aku malah jadi yang dipikir begini, Prof. Alhamdulillah aku untuk kamar ya dikancani bisa gitu. Nah, coba Prof kalau kita itu di luar kamar terus gimana? Iya, iya, iya. Jadi kembali lagi rasa syukur, Prof, yang harus senantiasa di depan. Ya, jadi jangan banyak menuntut. Ya. Karena ayatnya ada, Prof, ya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Anda kalau mau menghitung nikmat yang sudah saya berikan, tidak akan sanggup. Jadi ending dari diskusi kita itu, bawalah ke sana kemari, syukur. Syukur. Iya, iya, oke. Karena apa, Prof? Konsekuensinya itu adalah la azidannakum, ditambah nikmat, Prof. Beda dengan sabar loh, Prof. Iya, iya. Kalau sabar itu nanti wisudanya di akhirat. Oh, oke. Ya, itu nanti ada dalam surat Al-Baqarah 155-156. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin.
alladzina idza asobatshum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu nanti wisudanya di akhirat, Prof. Masya Allah. Ya, tetapi kalau syukur, Prof, instan. Oh, itu. Nabi Musa menghadapi ibu-ibu yang putra laki-lakinya dibunuh oleh rajanya, Prof. Itu sedihnya seperti apa, Prof? Kok malah kon syukur itu loh? Kan tidak masuk akal itu, Prof. Iya, iya. Gitu. Jadi saya kira, Prof, resep yang manjur dan mujarab adalah syukur. Oke. Katanya tambah nanti. Ya, terima kasih dokter. Saya kira tausiahnya luar biasa. Insya Allah ini akan menginspirasi para pasien yang masih diisolasi. Mudah-mudahan segera sembuh dan akan memberi benteng pertahanan bagi sahabat-sahabat dan rekan-rekan kita yang masih sehat. Mudah-mudahan selalu sehat. Dan doa kami, dokter setelah keluar di wisuda cum laude dari COVID selalu sehat sepanjang masa. Amin. Terima kasih atas kebersamaannya, Dok. Dan insya Allah kita akan bersama lagi di suatu saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.